Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang di channel YouTube saya yaitu channel Lili Susanti. Pada kali ini kita akan melanjutkan soal dari PT Berkah bagian kedua. Karena sebelumnya kita sudah membuat jurnal dari transaksi pertama sampai dengan kelima. Saat ini kita ke dokumen yang ke-6. Ini merupakan bukti berupa faktur. Ini adalah faktur pembelian. Nah, untuk faktur pembelian ini kita akan input ke dalam jurnal pembelian. Kita buka lembar jawabannya. Kita buka purchase journal atau jurnal pembelian. Oke. Sekarang kita lihat ini adalah tanggal 5. Kita tulis tanggalnya. Tanggal 5. Untuk nomor invoice-nya kita ambil yang ini di atas ini, yang NP2-12. Oke, deskripsinya kita pakai yaitu nama dari supplier kita. Ini adalah PT Nusa Persada. Kita tulis. Oke, lalu kita lanjut lagi. Kita lihat fakturnya, yaitu totalnya, subtotal ini kita masukin ke dalam merchandise, ya, ke akun merchandise inventory sebesar 18 juta. Oke, lalu kita lanjut lagi. Berikutnya ada PPN 1.800.000, kita masukin ke dalam PPN income. Lalu berikutnya ada jasa pengiriman, berarti beban angkutnya 60.000. Kita masukin ke kolom freight paid, beban angkut. Nah, jadi jumlah yang bawah ini kita masukin ke kolom account payable atau akun hutang dagang. Nah, seperti ini adalah proses untuk inputnya. Jadi, yang ada di faktur ini kita pindahkan dulu ke jurnal pembelian sesuai dengan akunnya. Seperti subtotal ini ada akun dari merchandise inventory, lalu ada PPN income, dan ada jasa pengiriman, ada beban angkut, dan totalnya adalah akun hutang. Setelah kita pindahkan ke jurnal pembelian, maka kita input ke kartu persediaan. Untuk jurnal pembelian, jika kita input ke dalam kartu persediaan, yang diinput sebesar angka yang ada di fakturnya. Oke, kita mulai dari yang inventory yang pertama. Kita buka kartu inventorinya. Kita buat dulu tanggalnya, ini tanggal 5. Kita tulis namanya. Nama dari suppliernya. Oke, karena kita beli, maka kita masukin ke dalam kolom ya, masuk atau in sebesar 20 unit, kuantitinya 20. Harganya adalah 600.000. Oke, kita kalikan. Sama ya, 12 juta seperti ini.
Kalau udah, kita ke saldonya. Karena metode kita tadi adalah rata-rata, berarti sama dengan dulu inventorinya kita totalkan 60 ditambah 20 dulu. Sudah. Lalu jumlah saldo ditambah dengan jumlah yang dibeli barusan. Nah, harga satuannya ini yang kita jadikan rata-rata. Oke, berarti jumlah dibagi dengan ya kuantitinya. Seperti ini. Jadi harganya sudah berubah karena ada pembelian dengan harga yang berbeda. Tadinya 500 jadi 600. Jadi kan otomatis harganya jadi berubah. Oke, kita lanjut lagi ke inventory berikutnya. Tanggal 5 juga ya. Inventory yang satu lagi ozon. Caranya sama, kita tulis tanggalnya. Lalu kita masukin ke kolom masuk karena kita beli sebanyak 10 ya. 10 nilainya 600.000. Berarti kita kalikan unit dengan harga satuan. Oke, kita lanjut lagi. Lalu jumlahnya saldonya kita jumlahkan, berarti jumlah sebelumnya ditambah dengan jumlah saat ini. Karena harganya tetap, masih 600 beli dengan harga saldonya, masih tetap berarti masih harga satuannya adalah 600.000, tidak berubah. Kalau angkanya beda baru kita ubah seperti tadi sebelumnya. Harga saldo sebelumnya kan 500.000. Kita beli, ada harga barang masuk nih 600.000. Sudah berubah nih angkanya. Maka harga yang ada di saldo itu pasti akan berubah. Average. Karena kita menggunakan metode average. Berarti kita bagi jumlah saldo, jumlah angka di saldo dibagi dengan kuantitinya, unitnya. Oke, kalau udah kita simpan ya. Oke, sudah selesai untuk dokumen nomor 6. Jadi dokumen 6 ini adalah faktur pembelian di-input di jurnal pembelian atau purchase journal, lalu pindahkan kuantitinya sama persis seperti yang ada di faktur, dipindahkan ke dalam inventory card atau kartu persediaan. Nah, kalau penjualan harganya ngikutin dengan kartu persediaan, kalau pembelian harganya ngikutin faktur pembelian. Jadi kalau harganya berubah, maka harga yang ada di saldo akan berubah karena kita menggunakan metode rata-rata. Oke, kita lanjut dokumen ke-7. Dokumen 7 ini adalah terjadi retur pembelian. Oke, kita buat. Sekarang kita lihat dulu dokumen 8 ini voucher kas kecil. Oke, dokumen 7 dulu. Dokumen 7 ini adalah bukti memorial di mana terjadi retur pembelian yang terjadi tanggal 5 tadi. Berarti kita akan input jurnalnya ke dalam jurnal umum atau general journal. Oke, kita buat tanggalnya terlebih dahulu. Tanggalnya adalah tanggal 5. Nomornya kita ambil yang ini aja, BM12-1. Oke, karena retur pembelian, biar kita nggak bingung bikin jurnalnya, retur pembelian jurnalnya seperti apa gini. Debitnya, apa yang ada di jurnal pembelian, sebelah kredit kita debitkan. Berarti kalau pembelian itu kan akun payable-nya di kredit. Kalau retur berarti kita balikin, berarti di debit. Oke. Lalu akun berikutnya kita lihat
Yang merchandise ini kan di debit, karena di retur kita kreditkan. Kita kreditkan. Yang nama akunnya ya, bukan angkanya dulu, akunnya. Satu lagi adalah PPN income-nya. Oke, sekarang angkanya kita lihat dari jurnalnya ini, angka yang untuk di jurnal ini, debitnya, jadi akun payable-nya, kita lihat di bukti memorial, berarti angka yang ini nih, 4.620.000. Jadi kita tulis 4.620.000. Oke, lalu merchandise-nya, kita lihat yang totalnya ini, 4.200.000. Harus hati-hati ya saat menulisnya, karena belajar akuntansi, maka nulisnya harus berhati-hati dan teliti. Oke, lalu PPN-nya adalah 420.000. Oke, seperti ini. Sudah selesai. Tapi untuk retur pembelian, kalau udah dibikin di jurnal umum jurnalnya, belum selesai, harus membuat ya kartu persediaan ya. Kita tulis dulu nomor akun yang ini dulu biar gak lupa. Akun payable, nomor akunnya kita cari. Lalu merchandise. Lalu PPN income. Jadi kita sekarang pindahkan. Jadi kalau ada retur pembelian nih, kita buat di jurnal umum dan kita pindahkan ke kartu persediaan. Kita buat tanggalnya ya, tanggal 5 ya. Berarti yang dikembalikan yang pertama adalah 5. Ini 5. Tanggal 5 juga. Kita buat aja di sini. Retur pembelian. Kalau pembelian itu kan in, kalau retur berarti out. Ya, kita tulis 5. Harganya 600.000. Sesuai dengan ini ya. 3 juta. Sama. Oke, berarti saldonya dikurangin dengan 5. Berarti jumlah yang ada di saldo kita kurangin dengan ya yang ada di keluar. Oke. Kita bagi. Oke. Harganya sudah berubah lagi ya. Oke, kita lanjut lagi ke yang satunya lagi. Tanggalnya tanggal 5, kita copy aja. Nanti kita ubah. Jumlah unitnya 2. Lalu harganya jadi 1.200.000, berarti saldo dikurangi dengan yang dikembalikan. Harganya masih 600. Baru kita kalikan. Oke, sudah selesai. Jadi kalau retur itu harus diinput di jurnal pembelian. Retur pembelian diinput di jurnal umum. Tadi di jurnal umum. Ya, di jurnal umum, lalu pindahkan yang merchandise ini, angka-angka ini ke dalam kartu persediaan. Oke, kita lanjut ke dokumen berikutnya. Selanjutnya dokumen nomor 8. Ini merupakan voucher kas kecil. Karena tadi metode kita dalam metode dana tetap, maka tidak perlu di jurnal, kita buat catatan lagi. Oke, tadi kita sudah bikin catatan di sini. Ini tagihan listrik bulan November, tetap menggunakan accrued expense ya.
Berarti ini kita copy paste saja. Kita pakai akun ini ya, Accurate S-Pen. Angkanya adalah 575.000. Ini adalah listrik. Ini buat catatan kita. Jadi karena dana tetap tidak di jurnal. Oke, kita lanjut ke dokumen yang ke-9. Masih voucher kas kecil lagi. Maka kita buat catatan lagi. Oke, masih menggunakan Accurate S-Pen. Kenapa? Karena tagihan air bulan November juga. Angkanya adalah 375.000. Oke, kita buat. Oke, lanjut dokumen 10. Ini bukti pengeluaran kas. Oke, karena bukti pengeluaran kas, kita masuk ke dalam jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Oke, kita buat tahunnya, bulannya. Tanggalnya kita lihat tanggal 8. Evidence number-nya kita isi. Kita buat BKK 12-1. Oke, deskripsinya. Karena ini mau membayar hutang, kita bikin aja nama dari supplier kita, PT Mekar Nusa 2. Seperti ini aja. Lalu jumlah hutangnya ini 44 juta nih. Kita pindahkan ke kolom account payable. Oke, sudah. Lalu di sini ada diskon yang mengurangi uang kas kita. Berarti kita pindahkan dulu kasnya aja ya dulu ya. 43.120.000. Ke kolom kas. Oke. Sisanya adalah diskon 800.000. Oke. Coba kita lihat. Ini belum seimbang ya. Kita lihat dulu. Ini diskonnya 2%. Coba kita hitung. 2% dari hutang. Oke. 2%-nya itu bukan 800.000 tapi 880.000. Oke, coba aja dihitung. Baru kalau dijumlahkan dengan case-nya yang kita terima pas 44 juta. Oke. Karena ini adalah diskon, ada di tempat pengeluaran kas, namanya adalah diskon. Iya, purchase discount. Kita ambil nomor akunnya, purchase discount. Diskon pembelian. Ya, kita cari nama akunnya. Purchase discount di sini nggak ada. Di neraca saldo awal kita lihat di sini dia di daftar akun ya. Oke, di sini tidak ada namanya. Kita buat purchase discount. Berarti akunnya adalah 51.300. Karena di ketentuannya ada disebutkan, kita lihat dulu. Ketentuan pembelian. Kita lihat. Oke, ini dia. Setiap pembelian ada PPN-nya 10%. Terus ini ada termin pembayaran sesuai faktur. Pembayaran dalam periode diskon mengurangi nilai hutang dan PPN.
ya. Jadi ada mengurangi utang dan PPN-nya. Lalu kita input saja ke purchase discount ya. 51.300 saja. Tadi dokumen 10. Berarti 51.300. Kita tambahin di sini akunnya. Purchase discount. Tadi Flatpad itu nomor akunnya 51.200 ya. Nomor akunnya 51.200. Kita simpan. Oke, sudah selesai untuk dokumen nomor 10 ya. Oke, sudah siap dokumen nomor 10. Sekarang dokumen nomor 11. Ini merupakan penjualan. Ya, penjualan secara kredit karena ini adalah faktur penjualan. Ini nama perusahaan kita PT Berkah. Berarti kita input di sales journal. Tanggalnya 8. Nomor invoice-nya. Nama customer-nya kita tulis toko baru. Jumlahnya kita lihat. Yang paling bawah ini adalah jumlah dari, ya benar, jumlah dari piutangnya. Lalu yang ini subtotal ini adalah jumlah dari sales-nya. Lalu ada PPN-nya 1.360.000. Lalu ini PPN-nya di sini. Oke, lalu ada rate collected-nya 150.000. Oke, totalnya adalah 15.110.000. Oke, karena sudah sesuai, sekarang ke kartu persediaan. Ya, ke kartu persediaan masing-masing berkurang 8. Kita lihat tanggalnya tanggal 8. Berarti out. Harganya ngikutin dengan yang ada di saldo. Oke. Berarti saldonya kita kurangin. Oke, kalau penjualan itu harga di sini tidak berubah. Oke, kita ke kartu berikutnya juga 8. Sama harganya kita ambil dari yang di saldo 600.000. Oke, kalau udah kita lanjut lagi. Berarti angka ini kita jumlahkan dulu. Yang 4.800.000 ditambah dengan 4.160.000. Oke, kita masukin ke dalam sales journal. Jadi kartu persediaan yang pertama ditambah yang kedua, di bagian keluarnya ya kita jumlahkan. Oke, kalau sudah selesai. Jadi kalau penjualan kredit itu kita input di sales journal, lalu dipindahkan juga ke dalam kartu persediaan di kolom keluar atau out.
angkanya diambil dari angka saldo untuk harganya, bukan dari faktur. Oke, sudah selesai untuk dokumen nomor 11. Sekarang kita ke nomor 12. Nomor 12 ini adalah nota kontan. Berarti dia penjualan secara tunai. Maka kita buka jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Pertama tanggalnya, tanggal 9, nomor buktinya yang ini NK 12-1, nota kontan ini. Oke. Deskripsinya boleh kita buat di sini Tuan Budi atau penjualan tunai. Ya, saya buat misalnya Tuan Budi. Oke, Tuan Budi, buka kurung, saya bikin penjualan tunai. Artinya kalau penjualan tunai kita terima uang cash-nya. Cash-nya yang sebanyak yang ada di jumlah ini. Ini cash ya 15.315.000. Oke. Lalu akunnya, ini subtotal ini kita pakai akun apa tadi? Sales ya. Kalau misal penjualan tunai nih lupa akunnya, lihat aja di sales journal. Yang bedanya cuman kalau debit penjualan kredit itu akun receivable. Kreditnya sama nama akunnya, ada sales merchandise, freight collected, dan PPN outcome. Berarti kita mulai dari sales yang ada di kredit dulu ya. Kita masukin aja ke kolom order atau akun lainnya. Kita cari akun salesnya. Sales merchandise, angkanya sebesar yang ada di sini, terus total ini. Oke. Lalu ada PPN-nya 1.380.000. Ini PPN ya. Berarti ini PPN outcome. Dia. Lalu berikutnya ada freight collected. Kita cari nomor akunnya. Freight collected. Ini dia. Sebesar 135.000. Selain itu kita juga harus buat akun COGS dan merchandise. COGS di debit dan merchandise-nya ada di kredit, sama seperti yang ada di jurnal penjualan kredit tadi, ada COGS dan merchandise. Jadi kalau setiap penjualan, kalau kita menggunakan metode prefektual, selalu ada debitnya COGS dan kreditnya inventory. Oke, sekarang kita hitung dulu. Di kartu yang pertama berkurang 6. Ini dia, ini. Kita buat dulu tanggalnya, tanggal 9. Penjualan tunai. Berkurang 6. Harganya ngikutin yang ada di saldo. Oke, kita kalikan. Lalu saldonya dikurangi dengan yang kita jual. Berarti harganya juga tinggal kita kurangi dengan yang kita jual. Pasti rata-ratanya tetap tidak akan berubah. Ya. Karena dia akan berubah kalau ada transaksi yang berhubungan dengan pembelian. Oke, kalau udah ini yang barang yang pertama, sekarang barang yang kedua. Barang yang kedua berkurang 10. Oke. Karena sudah rumus jadi berkurang sendiri, saldonya 55. Dijual 10 tinggal 45. Harganya tetap 33 juta dikurangi 6 juta jadi 27 juta. Oke, sudah. Berarti kita jumlahkan yang angka 6 juta ini ditambah dengan
3.120.000. Kita masukkan di sini. Oke, sudah selesai. Kita pindahkan juga ke sini. Ya, debitnya COGS, kreditnya adalah merchandise inventory. Oke, sudah kita selesai untuk dokumen 12. Ini penjualan tunai ya, berarti input di jurnal penerimaan kas. Oke, kalau sudah berarti kita sudah selesai di dokumen nomor 12. Mungkin kita sampai di sini dulu, sampai dokumen 12. Nanti kita sambung lagi di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Tetap semangat.